Om Swastiastu. Ketemu lagi kita dalam channel yang keren dari Rumah Budaya Pasraman Manik Geni. Manik Geni Channel. Channelnya Empu Jaya Prema. Kali ini kita bicara ringan soal bagaimana mengasuh dan membesarkan anak. Ini penting karena kata orang, anak adalah masa depan kehidupan kita. Salah mengasuhnya, maka kita akan rugi besar. Dalam agama Hindu, anak itu disebut putra. Kata putra ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan seorang anak kandung. Namun dalam bahasa Indonesia kata putra itu dipersempit, artinya menjadi anak lelaki. Karena untuk anak perempuan dipakai kata putri. Dalam Hindu, putra adalah anak kandung. Baik lelaki maupun perempuan sama saja. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 138 disebutkan, oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut dengan put, karena itu dia disebut putra. Jadi put di sini artinya neraka yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan. Disinilah ajaran Hindu menekankan pentingnya peran anak di dalam kehidupan. Tujuan perkawinan itu yang paling utama adalah menciptakan keturunan. Karena itu dalam Hindu tidak ada perkawinan sejenis. Bagaimana bisa melahirkan anak kalau perkawinan sejenis? No, tidak ada dalam Hindu. Akan disebut mengalami neraka bagi orang tua yang tidak menghasilkan keturunan. Karena itu bagi perkawinan yang mengalami musibah, misalnya mandul, entah itu dari pihak laki atau perempuan, dianjurkan pasangan pengantin ini mengadopsi seorang anak. Disebut meras putra. Nanti anak asuh itulah yang akan menjadi seolah-olah anak kandung yang mewarisi kewajiban orang tuanya. Jadi memang akan disebut neraka bagi orang yang tidak menghasilkan keturunan. Neraka itu yang bisa dihindari karena sang anak yang nanti menyeberangkan orang tuanya dari kawasan neraka. Dalam keyakinan masyarakat Hindu, orang tua yang dimaksudkan itu bukan saja yang melahirkan anak, tetapi juga kakek dan neneknya. Jadi orang tua yang lebih di atas lagi. Bahkan ada ungkapan, orang yang belum punya cucu dalam perjalanannya ke alam yang lain setelah kematian akan tersenat dan digantung di pohon bambu petung rohnya. Sang cuculah yang akan membebaskan orang tua itu dari gantungan di pohon bambu petung. Apakah ada beda antara anak perempuan dan anak lelaki? Perbedaan itu hanyalah dalam bentuk fisik dan kodratnya sesuai yang digariskan sang pencipta. Misalnya anak perempuan kodratnya sebagaimana seorang wanita melahirkan anak. Dalam hal memberi kasih sayang saat membesarkan seorang anak, Manawa Dharma Sastra menyebutkan tidak ada perbedaan. Semua anak, baik lelaki maupun perempuan, punya kedudukan yang sama. Setiap orang tua wajib memperlakukan sama anak lelaki dan perempuannya sesuai kodrat alaminya masing-masing. baik dalam pengasuhan,
perlindungan, kasih sayang, juga pendidikan. Di masa lalu, anak-anak perempuan pendidikannya bisa dinomorduakan, bahkan bisa diterlantarkan dengan alasan anak perempuan toh nantinya akan kawin ikut orang lain, ikut keluarga lain. Tapi sekarang hal itu sudah jarang terjadi. Hak seorang anak, baik pun laki maupun perempuan, sama saja. Bahkan belakangan ini sudah lebih dari 1 dasawarsa, anak perempuan di Bali pun mendapat waris dari orang tuanya. Di masa lalu hal itu sama sekali tidak mendapat waris. Jadi jika selama ini anak perempuan dinomorduakan dibandingkan anak lelaki, maka itu adalah pandangan yang salah. Bagaimana mendidik anak sesuai dengan konsep ajaran Hindu? Orang tua berkewajiban memelihara anak itu sejak masih dalam kandungan. Adalah perbuatan yang berdosa jika anak yang masih embrio di dalam kandungan dibunuh dengan cara menggugurkan kandungan, dosa yang luar biasa di dalam ajaran Hindu. Jangan kita sampai berpikir ke arah itu. Kemudian setelah anak itu lahir, haruslah dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang terjadi pada anak itu adalah perbuatan yang terkutuk jika bayi yang baru lahir dibuang dengan berbagai alasan. Misalnya karena hasil dari perselingkuhan, atau bayi itu lahir dalam keadaan cacat tidak normal. Orang tua harus tetap memelihara sang anak yang baru lahir, apapun resiko yang terjadi jika ada kekurangan di dalam fisik anak itu. Karena semua ini adalah kehendak Sang Pencipta. Anak harus diberi asuhan dan pendidikan agar bertumbuh kembang, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Tidaklah baik mengekang minat dan bakat sang anak, apalagi memaksakan kehendak orang tuanya. Dalam sastra Hindu disebutkan bahwa anak itu adalah titipan Sang Pencipta. Dan nampaknya semua agama juga meyakini hal itu, anak sebagai titipan. Karena anak hanyalah titipan, maka orang tua tak boleh memaksakan keinginan tertentu kepada sang anak itu. Yang ditekankan adalah perlindungan dan bukan pemaksaan. Perlindungan itu harus dalam arti yang luas, melindungi sang anak dari perilaku kekerasan dan kejahatan, baik itu yang menimpa fisik maupun emosional sang anak. Kekerasan fisik yang belakangan ramai menimpa anak-anak adalah kekerasan seksual. Pelaku kekerasan ini adalah orang yang betul-betul buta hatinya. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Pemerintah pun sudah membuat undang-undang yang memberi sanksi tinggi untuk pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Ada perlindungan yang lebih penting lagi yang sering dilanggar oleh sebagian masyarakat, yakni melindungi sang anak dari perkawinan usia dini. Usia ideal perkawinan anak 18 tahun, dan usia ini bahkan sudah dikukuhkan pemerintah lewat undang-undang perkawinan. Dalam ajaran Hindu ada tahapan kehidupan yang disebut catur asrama. Yang pertama adalah brahmacari asrama, saat-saat menuntut ilmu. Jika itu sudah dilampaui seorang anak, barulah menginjak pada masa grihasta asrama,
yakni kehidupan berumah tangga. Tanpa bekal ilmu pengetahuan yang cukup, kehidupan berumah tangga akan mudah mengalami kendala. Begitulah ajaran Hindu dalam mengasuh dan membesarkan seorang putra, sehingga kelak anak itu bisa disebut suputra, anak yang cerdas dan berbakti kepada orang tuanya, yang akan menyeberangkan orang tuanya itu dari kawah neraka. Jangan manjakan anak-anak dengan gadget atau HP yang selalu dipegangnya, sehingga setiap hari anak itu bermain-main, entah itu bermain game atau bermain apapun lewat HP. Awasi anak-anak agar tidak kecanduan dan berikan contoh. Kalau orang tuanya juga selalu tak bisa lepas dari main-main HP, anaknya tentu tidak akan mendapat teladan yang baik. Cara terbaik mengawasi dan mengasuh anak-anak adalah memberi teladan. Demikian pesan singkat saya hari ini. Sampai jumpa. Rahayu.